Berita Sumsel 24 jam hari ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjadi Polda pertama Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Program ini ditandai dengan penanaman jagung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto bersama Gubernur Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto bersama Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melakukan tanam jagung di Sekolah Polisi Negara di kawasan Betung, Banyuasin. Penanaman jagung ini sebagai upaya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Diketahui Polda Sumsel menjadi Polda pertama di Indonesia yang mendukung program tersebut. Gubernur Sumsel Hermanderu mengaku sudah menjadi cita-cita mewujudkan Sumsel sebagai efisien lumbung jagung. Oleh sebab itulah pihaknya sangat mengapresiasi Polda Sumsel menggagas lahan untuk ditanami jagung. Padi yang penuh spirit bagi kita, karena selama ini kita bercita-cita ingin menjadikan Sumatera Selatan ini sebagai epicentrumnya jagung. Dan ini dimulai oleh polisi Polda Sumatera Selatan sebagai Polda pertama, insya Allah di Indonesia ini, yang menggagas lahan-lahannya untuk ditanam jagung. Nah, harapan kita bahwa Sumsel tahun 2022 bertarget 200.000 hektar jagung tertanam. Ini akan segera terwujud dengan adanya klaster-klaster yang dimulai oleh Polda ini. Berikutnya kita harapkan ada klaster TNI, ada klaster milik pemerintahan sipil, khususnya yang belum terkelola, di luar klaster-klaster masyarakat. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Andes Tony Hermanto MH mengatakan kegiatan ini sudah dimulai saat kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan salah satu program berkelanjutan dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu, dia berharap bahwa pihaknya bersama TNI bisa meningkatkan komoditas khususnya tanaman jagung ini sebagai tanaman ekspor yang bisa memakmurkan Sumatera Selatan. Jadi kembali hari ini jajaran kepolisian melakukan kegiatan penanaman jagung. Ini sebetulnya sudah dimulai nih Pak Gub, sejak di tengah pandemi COVID-19, karena kita sudah memprediksi bahwa pandemi COVID ini juga tidak pendek. Ya. Jadi sebetulnya sudah dimulai di tahun sebelumnya, dan ini adalah bagian salah satu keberlanjutan program ketahanan pangan yang juga kita lakukan untuk membantu masyarakat sebagaimana yang Pak Gubernur sampaikan. Tetapi secara lebih luas tadi, bahwa yang diharapkan dari kegiatan masif nanti yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, TNI, dan semua stakeholder yang tadi Pak Gubernur sampaikan, ini juga bisa meningkatkan komoditas khususnya tanaman jagung ini sebagai satu komoditas ekspor yang bisa memakmurkan Sumatera Selatan dan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, untuk menjawab tantangan dunia kerja, SMK Utama Bakti terus melakukan sejumlah terobosan. Terbaru, SMK yang beralamat di Jalan STM UB Lebong Siarang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang ini berencana membuka program studi baru dan diklaim pertama di Palembang, yakni program studi TPTU. Di tengah persaingan dunia pendidikan dalam menyerap peserta didik dan dalam mengeluarkan alumni berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, Sekolah Menengah Kejuruan Utama Bakti berencana membuka program studi tambahan, yakni Prodi Teknik Pendingin Tata Udara. Hal ini langsung dikatakan Kepala SMK Utama Bakti Antoni SEMM usai menerima kunjungan silaturahmi General Manager Palembang Express Tri Nurwanto bersama jajaran belum lama ini. Jadi jumlah siswa kita sekarang itu yang terdata di Dapodik itu 822 orang, dan dari 822 orang itu terdiri dari 4 prodi, yaitu TKJ, TBSM, TKR, dan TTL. Dan satu lagi kita ada tambahan untuk tahun ini, ada prodi TPTU, Teknik Pendingin Tata Udara. Untuk Sumsel, insya Allah kita, kalau di Palembang positif kita baru yang buka ini, pertama ini.
Selain itu, sambung Antoni, pihaknya juga tertarik untuk belajar ilmu jurnalistik yang rencananya bakal menggandeng tim redaksi harian umum Palembang Express dan palpres.com. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Program prioritas kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel saat ini adalah vaksinasi COVID-19 untuk warga binaan, baik di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Demikian dijelaskan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Dr. Andes Harun Sulianto, BCIPSH, di sela-sela kunjungannya ke Geraha Pena Palembang, Rabu kemarin. Kepada palpres.com, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Andes Harun Sulianto, BCIPSH menjelaskan, presentasi vaksinasi di rutan dan lapas saat ini sudah 83% untuk divaksin 1 dan 2. Khusus vaksin booster diakuinya masih relatif kecil. Menurut Harun, saat ini program prioritas pihaknya yakni vaksinasi warga binaan. Untuk itu, pihaknya sudah bertemu dengan Kapolda untuk mohon dukungan memvaksin warga binaan dengan booster. Hal ini sebagai ikhtiar pihaknya untuk mencegah COVID-19 di lapas dan rutan. Pihaknya juga mohon dukungan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan, dan Pangdam II Sriwijaya untuk vaksin booster bagi warga binaan. Selain vaksinasi COVID-19, lanjut Harun, upaya mencegah penularan virus corona yang pihaknya lakukan yakni dengan program asimilasi rumah untuk warga binaan. Program itu masih terus berlangsung tentu dengan syarat-syarat tertentu. Dan program prioritas sekarang vaksinasi untuk warga binaan itu. Kami sudah bertemu dengan Pak Kapolda dan mohon dukungan Pak Kapolda untuk memvaksin warga binaan kita untuk booster ini. Berapa banyak Pak warga binaan? Persentasenya berapa sekarang Pak sudah vaksin? Yang vaksin 1-2 sudah 83%. Nah, yang vaksin booster ini yang masih relatif kecil. Nanti akan kami komunikasi. Saya sudah sampaikan dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada tindak lanjuti dari Pak Kapolda dan dari jajaran yang lain, mungkin dari Dinas Kesehatan. Saya belum sempat ketemu Pak Gubernur karena beliau lagi dinas luar. Nanti mudah-mudahan saya akan sampaikan kepada Pak Gubernur dan Panglima Kodam mungkin untuk mohon dukungan itu. Jadi prioritas sekarang vaksinasi itu. Ya, untuk booster itu warga binaan. Pihaknya juga optimalisasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat untuk warga binaan pemasyarakatan. Juga warga binaan untuk sementara belum bisa dikunjungi untuk bertemu keluarganya hanya dengan video call, dan itu disediakan pihak lapas dan rutan. Ini semua untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan. Reporter Suli Sutomo, juru kamera KGS Yahya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini menindaklanjuti keluhan para pengendara yang resah akan maraknya badut-badut di persimpangan lampu merah Kota Palembang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polrestabes Palembang melakukan razia dan berhasil mengamankan belasan badut dari beberapa titik lampu merah. Belasan manusia badut yang sering terlihat di persimpangan lampu merah Kota Palembang terjaring razia unit PPA Satuan Reskrim Polrestabes Palembang Rabu sore kemarin. Setidaknya 17 manusia badut diamankan dari sejumlah titik antara lain Jalan Sucipto, Simpang Lampu Merah DPRD Sumsel, Simpang Rusun, Simpang Lampu Merah Caritas, Simpang Hero, dan lainnya. Ibtu Pipin Sumailan menambahkan, selain mencoba memberi efek jera bagi para badut jalanan ini, pihaknya juga bakal mendalami apakah ada tindak pidana di sini berupa dugaan eksploitasi terhadap anak. Pada hari ini kami mencoba menjawab keresahan masyarakat akan ramainya maraknya para badut ini, yang mungkin bagi sebagian orang meresahkan karena mengganggu ketertiban jalan, mengganggu keselamatan dan pengguna arus lalu lintas. Mungkin tidak seberapa yang kita berikan kepada mereka, tapi efeknya dan jangan sampai terjadi pembiaran. Apalagi bagi kami dari pihak kepolisian, kami mencoba memberi efek jera bagi mereka. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsana Sution, sampai jumpa.